والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian jamaah subuh yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya senantiasa Allah limpahkan kepada kita, dan kita selalu menjadikannya sebagai media untuk mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Daqaiqul Akhbar pada al-bab tsalis fi dzikril malaika. Bab yang ketiga ialah mengungkap dan mengingat tentang malaikat. Iklam, ketahuilah annallaha ta'ala, setuhune Gusti Allah Subhanahu wa taala iku khalaqa wis nyiptakaken al malaikata, para malaikat al kiram ingkang mulya, al arba jumlahipun 4. Inggih menika Israfil alaihi salam, wa Mikail alaihi salam, wa Jibril alaihi salam, wa Israil alaihi salam. Israfil, Mikail, Jibril, Israil. Niku urut-urutane. Senes Jibril dulu, tapi Israfil dulu. Sing paling sepuh niku malaikat Israfil. Israfil, Mikail, Jibril, kali Israil. Israfil alaihi salam, wa Mikail alaihi salam, wa Jibril alaihi salam, wa Israil alaihi salam. Wa ja'ala fi aydihim, dan Allah telah menjadikan. Jadi menjadikan ja'ala dengan khalaqa niku benten nggih. Khalaqa itu menciptakan. Kalau di atas tadi kan Allah Ta'ala khalaqal malaikata. Khalaqa itu menciptakan dari belum ada menjadi ada. Kalau wa ja'ala fi aydihim, ja'ala niku menjadikan. Menjadikan itu berarti makhluknya sudah ada, malaikatnya sudah ada. Tapi dijadikan fi aydihim, artosipun niku ja'ala niku diparingi tugas. Diberikanlah tugas oleh Allah fi aydihim, di tangan mereka, di kekuasaan para malaikat itu, umurul khalaiqi, nggih menika perkara-perkara atau persoalan-persoalan makhluk, wa tadbirul alam, dan diberikan kekuasaan untuk merusak alam ini sakit. Dirusak sekilas ngoten pun rusak sedaya niku alam. Wa ja'ala Jibril, wa ja'ala Jibril alaihi salam sahibal wahyi. Malaikat Jibril itu diberikan tugas oleh Allah untuk sahibal wahyi wal risalah, pemilik wahyu dan risalah. Risalah itu misi keagamaan, misi ketuhanan. Jadi menyebarkan wahyu dan misi keagamaan itu malaikat Jibril. Wa Mikail alaihi salam sahibal amtar wal arzaq. Jadi urusan-urusan air, urusan hujan, urusan rezeki itu malaikat. Malaikat sinten? Mikail. Wa Israil alaihi salam sahiba qabdil arwah.
Dan malaikat Israil niku adalah diberikan tugas untuk qabdil arwahi, nyabut ruh, nyabut nyawa manungsa. Iki sing ngerteni nggih. Sing ngerteni. Kita kan belum pernah dialog kepada orang yang menghadapi kematian. Sejauh mana rasa ketakutannya menghadapi malaikat Israil. Ibu nikah malaikat pencabut nyawa, malaikat malakul maut, malaikat kematian. Mudhir. Wa Israfil alaihissalam sahibal qarn, yakni as-suad. Jadi pemilik yang diberikan tugas untuk meniup sangkakala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Israfil alaihi salam, setugune malaikat Israfil alaihi salam, sa'alallaha, telah memohon kepada Allah Ta'ala, an yu'tiyahu, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada malaikat Israfil kuwata sab'i samawat, iki menika kekuatan untuk menyangga 7 langit. Jadi, satu malaikat, iki menika malaikat Israfil niku tugasnya nyonggo 7 langit ini berat. Jadi malaikat ini mesti berdoa kepada Allah an yu'tiyahu, agar Allah itu memberikan kepada malaikat Israfil kuwata sab'i samawat, iki punika memberikan kekuatan untuk menyangga 7 lapis langit. Satu lapis mawon membantu Ustaz, boten saged memandang saja terbatas nggih. Jadi langit yang ada di Belanda, langit yang ada di Turki, mereka terus pundi modelnya kan kula panjenengan sedaya boten semerep kira-kira mawon padha ngoten nggih. Jadi boten. Fa'atahu, lantas permohonan malaikat Israfil untuk meminta kekuatan menyangga 7 lapis langit lalu, fa'atahu mau paring sapa Allah Gusti Allah atas permintaan pun malaikat Israfil. Selain itu, malaikat Israfil juga meminta wa quwwata sab'i ardin, kekuatan untuk menyangga dan mengelola 7 lapis bumi. Jadi bumi ini juga ternyata berlapis-lapis. Fa'atahu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permohonan itu. Wa quwwatar riyaha fa'atahu, kemudian minta kekuatan untuk menyangga seluruh kekuatan angin ini, lalu diberilah. Jadi malaikat Israfil itu misalkan dibayangkan kekuatannya kaya apa nih? Langit disonggo, bumi dijaga, dikelola 7 lapis bumi. Lalu kekuatan untuk menyangga ar-riyah, niku riyah pun niku angin. Angin itu nek kadung ngamuk satu lokal itu rusak sedaya. Tapi nek musuh malaikat Israfil didangi ngoten betul situ. Kekuatannya kata ngoten. Fa'atahu, lantas Allah memberikan. Jadi imajinkan kok angin gede ya. Setelah sambat kepada Allah, ya Israfil itu kekuatannya di situ. Allah sudah memberikan kekuatannya dan Allah sudah memberikan otoritas, kewenangan. Wes, ini kekuatannya untuk menyangga angin yang dahsyat itu tak kayak sampai Israfil. Mulai saiki sampai ila yaumil qiyamah. Terus ketika kita sambat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diizinkan kepada stafnya ini pejabatnya itu di malaikat Israfil diizinkan, menterinya ini diizinkan untuk memberikan apa nih pertolongan dumateng kula panjenengan.
Bukan kita meminta pertolongan selain Allah. Allah dulu yang kita curhati, lantas agar berkenan memberikan kekuasaannya dan memberikan respon dan perhatiannya dumateng kula agar masyarakat ini diberikan keamanan. Angin itu panjenengan adzan wonten luar biasa. Adzan itu senengane malaikat Israfil. Jadi pas angin banter itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sakit tunduk langsung. Itu di tempat manapun. Pokoknya pun angin rada ribut kan segera adzan nyuwun dumateng Allah, nyuwun dumateng bantuannya, stafipun, pegawaiipun menika malaikat. Langit juga enggak, langit sudah kelihatannya demi ini direksa. Bumi kok kelihatannya bolak-balik goncang. Bolak-balik kan wonten lindu ini. Tsunami, malaikatnya kesel nama malaikatnya sudah nama muji nih. Ini kok tapi masyarakatnya sudah mulai buat perhatian, itu untuk digoyang titik kan. Jadi goyangin titik kan tadi terus datang laut kan sudah tsunami nih. Yang pun tsunami air meledak ke luar sudah membawa berbagai musibah yang luar biasa. Karena itu Israfil. Ya Israfil. 4 ini penjaga gawang yang luar biasa. Jadi ini pun lali ngirim Fatihah barang ini penting. Wa quwwatar riyah fa'atahu lalu memberinya Allah. Wa quwwatal jibal dan kekuatan menyangga gunung. Jadi gunung-gunung ini ya malaikat Israfil. Fa'atahu lalu kemudian memberikan wa quwwatul thaqalain dan kekuatan bangsa makhluk-makhluk jin dan manusia. Fa'atahu ta'ala sembanding. Allah sudah memberikan otoritas dan kewenangan kepada Israfil, itulah kemudian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min tahti qadamaihi dan dari bawah telapak kedua telapaknya ila ra'sihi sampai sirahipun malaikat Israfil itu syu'urun dipenuhi dengan bulu rambut. Sapiro diri wa alsinun muqtatun bil hijab dan napa niku lisan yang ditutup dengan hijab. Apa yang dilakukan oleh malaikat Israfil? Yusabbihullahu ta'ala, selalu bertasbih di mata Allah Subhanahu wa taala. Bi kulli lisanin, setiap lisan niku bi alfi lugatin, diparingi ribuan bahasa. Jadi bahasa apapun sakit ini malaikat Israfil. Bukan usah kursus bahasa Inggris, gak usah kursus bahasa Inggris, ribuan bahasa apapun. Karena itu panjenengan ndonga dengan berbagai bahasa ini pun disadap, pun dipahami. Karena jangankan malaikat, jangankan Allah, malaikatnya saja sudah bahasa apapun dikuasai. Wa yakhluqullahu ta'ala min nafsihi, lantas Allah menciptakan min nafsihi dari dirinya malaikat Israfil itu alfa alfin malakin, jadi ribuan malaikat. Jadi dari dirinya malaikat Israfil itu menciptakan dari dirinya malaikat Israfil itu ribuan malaikat. Jadi malaikat Israfil itu luar biasa. Jadi bahannya malaikat-malaikat, ribuan malaikat-malaikat itu diciptakan dari diri malaikat Israfil. Dan ribuan malaikat itu tugasnya juga yusabbihunallah ila yaumil qiyamah. Tugasnya hanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Betul wonten tugas lain kecuali bertasbih. Jadi yang mensucikan Allah itu sudah ribuan malaikat. Wa humul muqarrabun indallah ta'ala wa hamalatul arsy wal kiramul katibun.
Mereka semua itulah para malaikat, ribuan malaikat yang diciptakan dari diri Israfil itu. Mereka disebut al-muqarrabun wa hamalatul arsy wa al-kiram al-katibun. Biasanya kirim Fatihah niku dikirim juga. Sinten niku sesungguhnya al-muqarrabun wa hamalatul arsy wal kiramul katibun. Niku malaikat-malaikat, ribuan malaikat yang diciptakan saking malaikat Israfil. Kirim Fatihah teng. Wa hum ala surati Israfil alaihi salam. Mereka semua itu satu bentuk prototipe, modelnya, fisiknya satu bentuk persis seperti malaikat Israfil alaihissalam. Wa yanzuru Israfil kulla yaumin, lantas setiap hari walailatin dan setiap malam malaikat Israfil menika mirsani, delok, melihat thalatha marrat, 3 kali ila jahannam, ke neraka jahanam. Setiap hari dan setiap malam nginguk 3 kali terhadap jahanam. Wa yatadarru, setelah beliau melihat neraka jahanam itu, yatadarru niku DP niku merangkak dan takut kali sinten, kali Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan neraka jahanam. Malaikat Israfil sing kekuatane kados ngoten iki sing wedi. Kalau panjenengan saya termasuk top, termasuk top. Artasipun boten wedi iki. Hebat sekali menurut saya. Malaikat ini penyangga 7 lapis langit, ya. 7 lapis bumi, kekuatan angin dan semua makhluk-makhluk itu kekuatannya di tangan malaikat Israfil. Itu mirsani neraka jahanam itu, takutnya luar biasa. Wa yatadarru sampai DP sampai nopo niku merangkak gitu. Misalkan seperti santri di hadapan kiainya itu kan DP merangkak. Fayabki wa yasiru qudril qaus, lalu kemudian beliau menangis dan lemes seperti napa niku? Kaos sumbu-sumbune kan lemes nih. Sumbune kompor iki besar. Lemes iki kados ngoten niku boten lawan, boten punya kekuatan apa. Wa yabki bukaan syadidan, dan beliau menangis dengan nangis yang sangat luar biasa. Laula anna Allah taala yamna dumu'a bukaihi, sekiranya Allah Ta'ala tidak mampu yamna'u menolak, mencegah dumu'a bukaihi, menika tetesan air tangisnya. Sekiranya Allah tidak membendung itu, lam tala'at al-ardu bidumu'ihi, maka bumi itu akan dipenuhi dengan tetesan air mata Israfil. Fasarat katufani Nuh alaihissalam, dan bisa menyebabkan banjir bandang seperti banjirnya Nabi Nuh alaihissalam saat itu. Itu tetesannya air matanya Nabi Israfil, dari malaikat Israfil tatkala mirsani neraka jahanam. Jadi nangisnya itu saking nangis serius niku, air tetesan matanya luar biasa keluar. Nek niku mboten dibendung kalih Allah, dicegah, artinya diwadahi tadi, ditahan di mana? Itu kira-kira bumi dan seisinya sudah banjir bandang dengan tetesan air mata malaikat Israfil. Panjenengan bayangkan kalimat-kalimat ini sapiro gede malaikat Israfil. Berarti gede banget. Ya pasti gede loh. 7 lapis langit disonggo sampai kiamat yang nyonggo adalah malaikat Israfil. Laula anna Allah Ta'ala yamna'u dumu'a bukai, sekiranya Allah tidak mampu mencegah tetesan air dari mata malaikat Israfil, lam tala'at al-ardu bidumu'ihi, maka bumi itu akan dipenuhi dengan tetesan air matanya.
fasarat katufani Nuh alaihissalam, dan akan menjadi banjir bandang seperti di eranya Nabi Nuh alaihissalam. Wa min azmihi, dan dari ukuran besarnya malaikat Israfil, annahu law subbat jami'u miyahul bihar wal anhar, sesungguhnya sekiranya itu dituangkan jami'u miyahil bihar, semua air yang ada di lautan, wal anhar, dan semua air yang ada di sungai-sungai, ala roksi, di atas kepalanya malaikat Israfil, ma waqa'a minha qitratun alal ardi, maka tidak terjadi satu tetes pun yang tertumpah di muka bumi. Jadi seluruh isi air yang ada di lautan dan seluruh isi air yang ada di sungai di seluruh dunia ini, seandainya dicakup jadi satu dan ditumpahkan di atas kepalanya malaikat Israfil, itu buat ternyata yang netes wonten bumi. Berarti kepalanya kan gini, ageng. Itu bayangan betapa besarnya malaikat Israfil yang telah ditugasi oleh Allah untuk menyangga 7 lapis langit ini, menyangga 7 lapis bumi ini, menyangga kekuatan angin, menyangga kekuatan al-amtor, amtor hujan deras disertai dengan air, dan tolong Allah mohon izinnya kepada malaikat Israfil untuk memberikan keamanan angin, keamanan hujan yang dahsyat, keamanan langit yang gelap seperti itu. Jadi sesungguhnya ini semuanya ada yang jaga, tinggal kirimnya kemana itu harus jangan salah ini, jangan salah alamat ini. Ya, kita sebagai umat manusia yang juga dibebani oleh Allah untuk dijaga oleh Israfil juga. Jadi Israfil memang luar biasa. Faslun, pasal yang kedua, wa amma Mikail alaihissalam, adapun malaikat Mikail alaihissalam, fa khalaqahu Allah taala, diciptakan Allah Subhanahu wa taala ba'da Israfil alaihissalam, setelah malaikat Israfil. Itu malaikat sinten Mikail. Jadi Mikail itu malaikat yang diciptakan pada urutan kedua. Jadi Mikail Israfil kalau diciptakan, tetapi dari rambutnya kalau seluruh kujur tubuhnya itu muncul rambut, dipenuhi rambut, dan kemudian dari dirinya malaikat Israfil itu diciptakan juga ribuan malaikat. Tapi kan nama-nama malaikat yang ribuan itu tidak dikenalkan kepada pulau panjenengan sedaya. Tugasnya bertasbih kepada Allah. Yang dikenalkan kedua adalah naminipun malaikat Mikail alaihissalam, fa khalaqahullahu, beliau malaikat Mikail alaihissalam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ba'da Israfil, setelah malaikat Israfil alaihissalam, bi khamsimi'ati amin, yang jarak menciptakan malaikat Israfil dengan malaikat Mikail itu jarakipun bi khamsimi'ati amin, dan 500 tahun. Jarak itu senior banget niku ya. Malaikat Israfil itu senior banget. Nah, ketika malaikat Mikail yang diciptakan niku kan malaikat Allah menciptakan staf-staf itu, pegawai-pegawai ini, menteri-menterinya ini sesuai dengan kebutuhan. Wa min ra'sihi ila qadamaihi, sami niku dari ujung kepala pun malaikat Mikail ila qadamaihi, sampai kepada kedua telapak kakinya, syu'urun min za'faran, ini dipenuhi dengan rambut yang dibuat dari za'faran. Wa ijnahatuhu, dan sayapnya malaikat Mikail, ada sayap min zabarjat akhdar, itu dibuat dari zabarjat yang warnanya hijau. Zabarjat itu zamrud,
sejenis dengan Zamrud. Sayapnya berarti berwarna hijau yang sangat menarik. Dan Zamrud itu kan mahal sekali. Kalau permata yang dari Zamrud itu mahal sekali. Wa ala kulli sya'ratin, dan di setiap rambutipun, sya'rnya rambutipun malaikat Mikail kalau alfu alfi wajhin, ada beribu-ribu wajah. Setiap bulu napa niku? Ya bulu yang tumbuh di seluruh sekujur tubuhnya itu. Wa ala kulli sya'ratin, dan setiap niki senes bulu, tetapi sya'rah niku rambut kepala. Di setiap titik rambutnya, berarti ya per biji-biji rambut ini. Itu alfi wajhin, terdapat beribu-ribu wajah. Wa fi kulli wajhin, dan setiap wajah niku yang tumbuh di setiap rambut kalau alfi ainin, terdapat beribu-ribu mata. Wa yabki bi kulli ainin, dan malaikat Mikail niku nangis bi kulli ainin, di setiap mata yang tumbuh di wajah tadi, dan setiap wajah yang tumbuh di satu syarnya rambutnya. Berarti rambutnya kan kayak pulau panjenengan sedaya, berapa jumlah rambut? Wadah sekali ya. Ini padahal volume kepala kita kecil. Kalau volume kepala malaikat Mikail besar, jumlah rambutnya juga banyak. Setiap rambut tumbuh wajah, muncul wajah. Setiap wajah muncul mata, beribu-ribu mata. Jadi setiap rambut muncul beribu-ribu wajah, setiap wajah muncul beribu-ribu mata. Dan masing-masing mata menika wayabki bi kulli ainin, setiap mata itu menangis rahmatan lil mudnibin minal mu'minin. Kenapa? Karena kasihan. Kasihan dumateng sinten? Tiang-tiang ingkang beriman yang berbuat dosa. Al mudnibin minal mu'minin. Jadi nangisnya malaikat Mikail itu yang setiap matanya itu nangis karena apa? Rahmatan lil mudnibina minal mu'minin. Beliau itu kasihan menaruh rasa kasih sayang sebenarnya, tetapi sambil kasihan kepada orang-orang yang beriman, al mudnibin, yang telah berbuat dosa. Wa fi kulli wajhin, dan di setiap wajahnya itu alfi fam, terdapat beribu-ribu mulut. Wa fi kulli famin, dan setiap mulutnya alfi lisanin, terdapat beribu-ribu lisan. Wa kullu lisanin yantiku bi alfi lugatin, dan setiap lisan berbicara dengan beribu-ribu bahasa. Bahasa Arab beribu-ribu ini sudah tertinggi, gak ada berjuta-juta bicara. Kalimat yang digunakan untuk menggunakan istilah paling banyak ini beribu-ribu. Nanti artinya ini bukan saja beribu-ribu dalam arti ribuan itu, tapi paling besar ukuran. Bi alfi lugatin, dengan beribu-ribu bahasa. Wa kullu lisanin, dan setiap lisan itu yastaghfirullah ta'ala, bertugas untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, wal mudnibin, dan orang-orang yang berbuat dosa. Itu orang-orang yang beriman yang berbuat dosa itu dimintakan ampunannya oleh malaikat Mikail. Jadi kan betul terima kasih pada malaikat Mikail. Sing jaluk niku boten sedikit. Soalnya lesanipun itu beribu-ribu lesan. Beribu-ribu lesan. Dari malaikat Israfil itu beribu-ribu lesan, dan semuanya memohonkan ampunan kepada Allah. Sinten sing disuwunaken ampunan? Tiang-tiang ingkang beriman yang berbuat dosa. Itu sih ditresnani kali malaikat Mikail.
Jadi pulau panjenengan saya harus terima kasih. Terima kasih karena itu harus dikirim Fatihah. Penting juga 4 malaikat ini yang saja dikirim. Soalnya ini yang paling substansi malaikat ini 40. Soalnya tugasipun nyuwunaken ngapura dumateng Allah Subhanahu wa taala, tumrapipun dumateng tiang-tiang ingkang beriman yang berbuat dosa. Wa yaqdiru min kulli 'ainin, dan setiap mata itu kemudian menetes 70,000 kitratin, 70,000 kitrah, berarti 70.000 tetesan. 70.000 tetesan. Fayakhluqullahu ta'ala min kulli kitratin, lantas Allah menciptakan dari setiap tetesan itu malakan wahidan ala surati Mikail, menciptakan satu malaikat, satu tetesan diciptakan satu malaikat ala surati Mikail alaihissalam yang berbentuk persis seperti malaikat Mikail. Itu satu tetesan. Tadi berapa tetesan tadi? 70,000 kitrah, 70.000 tetesan. Satu jadi satu malaikat. Berarti 70.000 berarti ya 70.000 malaikat yang persis seperti malaikat Mikail. Tadi juga gitu, Israfil, malaikat Israfil juga diciptakan dari tetesannya itu sekian ribu yang bentuknya juga seperti malaikat Israfil. Jadi ganda. Tadi tugasnya bertasbih. Malaikat-malaikat yang diciptakan dari diri malaikat Israfil tugasnya bertasbih. Tapi malaikat-malaikat 70.000 malaikat yang diciptakan dari malaikat tetesan tangisan malaikat Mikail itu adalah 70.000 itu tugasnya adalah memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa orang yang beriman. Luar biasa, 70.000 setiap hari memintakan ampunan kepada orang-orang yang beriman yang berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan saya kalau itu permohonannya yang memintakan ampunan malaikat kan berdosa. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kula panjenengan saya nggih kedah menyadari wis dijalukne ampunan. Sing jaluk ampunan itu betul-betul menangis dengan nangis yang sungguh-sungguh karena menaruh rasa kasihan. Ya apa iki orang yang beriman kok sampai berbuat dosa? Malaikatnya kados ngoten niku seriusnya. Tapi sing ditulung boten semerep. Sing ditulung boten semerep nyawa kayak boten enggak ada dosa blas. Padahal mereka bernangis-nangis. 70.000 malaikat yang diciptakan dari tetesan air mata malaikat Mikail itu nyuwunaken ampunan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahidan ala surati Mikail alaihissalam yusabbihuna Allah taala ila yaumil qiyamah. Selain itu mereka semua juga bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Sinten sing bisa mengalahkan kerajaan Allah? Menteri-menteri yang kados ngeten iki. Artinya seumur hidup dan sampai kiamat ini kerajaan yang luar biasa yang tidak pernah rusak. Nanti rusaknya kalau sudah umat itu sudah rusak semua, tapi satu persatu nanti ditiadakan oleh Allah. Ditiadakan. Wa asma'uhum, nama dari malaikat-malaikat yang diciptakan dari malaikat Mikail kalau 70.000 kalau itu namanya karubiyun wal karubiyuna wahum aqwalun. Mereka semua itu sebagai pembantu li Mikail alaihissalam pada malaikat Mikail. Al karubiyun biasanya kayak tahlil ini kan ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya selesai panjang wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin
wal karubiyin. Niku sinten jenenge karubiyin? Niku malaikat. Disebut malaikat yang muqarrabin. Nah, al malaikatul muqarrabun niku malaikat-malaikat yang tumbuh dari malaikat Israfil. Ini wal muqarrabuna wa hamalatul ars wal kiram al katibun niku malaikat-malaikat dari Israfil tadi, yang tumbuh dari malaikat Israfil. Nah, kemudian al karubiyun niku malaikat-malaikat yang tumbuh dari malaikat Mikail. Ila jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal muqarrabin wa hamalatil ars wal kiram al katibin wa ila jami'il karubiyina Al-ruhaniyina malaikat berikutnya. Jadi panjenengan wasilah kirim Fatihah itu sejatosipun pun. Tapi karubiyin itu sinten ternyata ini malaikat. Muqarrabun itu sinten? Malaikat punggawanipun malaikat Israfil. Karubiyin itu punggawanipun malaikat Mikail. Jadi sudah kita bacakan itu. Jadi beliau menolong pulau panjenengan saya juga membacakan Fatihah dumateng beliau. Jadi namanya pun sinten wa asma'hum karubiyun wa hum a'walun limikail alaihi salam muwakkiluna 'alal matar wan nabat wal arzaq was thamar fama min syai'in fil bihari wal asmari 'alal ashjar wan nabati 'alal ardi illa wa 'alaihi malakun muwakkilun bihi. Jadi muwakkiluna 'alal matar. Jadi 70.000 malaikat yang dikenal dengan nama Al-Karubiyun niku tugasnya muwakkiluna 'alal matar, yang mewakili tugas-tugas urusan namun hujan, wan nabat urusan-urusan tumbuh-tumbuhan, wal arzaq urusan-urusan rizki, wat thamar urusan-urusan buah-buahan. Fama min syai'in fil bihari wal asma, dan tidak ada satupun yang terdapat di lautan wal asma, dan tidak ada satupun buah-buahan alal asjar yang tumbuh dari pohon, wan nabat ya, wan nabat alal arti, dan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di muka bumi illa kecuali wa alaihi malakun muwakkilun bih, kecuali atas kehendak para malaikat yang mewakili fungsi-fungsi itu. Inggih menika malaikat yang membantu malaikat Mikail. Nandung nopo-nopo ya sebut malaikat Mikail. Malaikat Mikail yang numbuhkan tumbuhan, buah-buahan. Kok nandung nopo-nopo kok gak iso lemu gitu. Pagi ini kaya ciriwis-ciriwis kan, jebule mboten patek seger niki terus pundi. Dungane kurang, wasilahnya kurang masuk ini. Usahanya sudah luar biasa, tapi kok tetap rezeki ini kurang lancar nih. Ini disebut. Sing bagian tugasnya niku kok. Tugasnya sing bagian rezeki adalah malaikat Mikail, panjenengan morone teng malaikat Ridwan. Lah niki alamat nggih. Malaikat Ridwan sing benjing niku. Tekan suatu. Jadi kedah pas ya, arahnya, sasarannya siapa ditujukan kepada Al-Karubi War-Ruhaniin. Nah, Ruhaniin itu Israfil. Jadi Israfil, Mikail, Jibril gitu. Nah, terus pun ini menika kita paslon wa amma Jibril alaihissalam. Jibril, Israfila wa Mikaila wa Jibrila. Tapi nek yang Jawa kesuwen Jibril Malaikat Jibril. Wa Jibril alaihissalam fa khalaqahu Allah taala ba'da Mikail. Jadi malaikat Jibril itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah malaikat Mikail alaihissalam bi khamsi mi'ati am, dengan durasi waktu rentangnya 500 tahun. Jaraknya jauh-jauh.
Nah, rezeki ini yang diciptakan makhluk-makhluk sing dulu itu rezeki ini saking sinten. Ini yang kedua kan yang namanya rezeki itu sudah langsung. Ketika hanya diciptakan oleh malaikat Israfil, sinten sing maringi rezeki. Allah Maha tahu. Jadi ini nilainya. Kenapa Allah menciptakan secara bertahap? Logika kita. Apakah tidak bisa Allah menciptakan sekali kun fayakun? Sangat bisa. Tapi sekalipun Allah punya kekuasaan yang maha dahsyat seperti itu, dalam konteks menciptakan sesuatu itu tetap dilihat dari sisi fungsi dan gunanya. Gunanya apa? Fungsinya apa? Itu bertahap. Kalau memang belum ada gunanya, fungsinya tidak dulu. Nah, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala itu menggambarkan dari satu sisi Allah itu berbeda, mukhalafatul lil khawadis, berbeda dengan makhluknya. Tetapi di sisi lain banyak contoh-contoh akhlak Allah yang bisa kita teladani, karena perilaku dan akhlaknya Allah Subhanahu Wa Taala itu menggambarkan al-uswah, sekaligus menjadi teladan. Wa amad Jibril alaihissalam diciptakan oleh Allah setelah malaikat Mikail alaihissalam bi khamsi mi'ati am, dengan jarak antara malaikat Israfil dengan malaikat Jibril itu 500 tahun. Walahu alfun wa sittu mi'ati janahin, malaikat Jibril itu memiliki 1000 wasittu mi'ati dan 600 janahin, sayap 1600 sayap. 1600 sayap, sayapnya berarti dibayangkan itu pesawat ini paling 100 noten berpenuh kan sayap kanan kiri. Ya, sayapnya kalau segitu itu kan 2 itu saja sudah kelihatan begini. Kalau itu ke bawah kira-kira 7 hanya 15. Ini 1600 janahin sayap. Wa min ra'sihi ila qadamaihi sami, dan dari ujung kepalanya sampai ke 2 telapaknya syu'urun min za'faran, itu dipenuhi dengan bulu, dengan rambut yang terbuat dari za'faran. Berarti wangi ya. Makanya nek mabusan wangi ngoten. Aja pikirane iki ana jin. Iki ana debit ya. Betul pikirane betul sak terlalu sundon ngoten nggih. Bisa jadi malaikat lewat. Wow, termasuk Israfil, Mikail, semuanya bahannya adalah bahan dari yang mulia, barang-barang wangi yang sangat enak dirasakan. Jadi itulah malaikat. Malaikat kalau datang luar biasa. Ya, titik mohon biar nggak putus. Wasyamsu baina ainaini, matahari itu di antara 2 mata malaikat malaikat Jibril. Jadi matahari itu berada di tengahnya 2 mata malaikat Jibril. Bayangkan itu berarti besarnya seberapa malaikat Jibril. Matahari saja berada di antara 2 matanya. Wa ala kulli sya'ratin, dan di setiap rambut beliau itu mislul qamar wal kawakib. Jadi setiap rambut itu bercahaya seperti rembulan dan bintang. Wa kullu yaumin, dan setiap hari yadkhulu fi bahrin nur, beliau malaikat Jibril itu masuk di lautan cahaya. Salah sumi'atin wasab'ina marrah, berapa kali masuk di lautan cahaya setiap hari itu adalah 70 salah sumi'atin 300 wasab'in 370 kali masuk di lautan cahaya. Fa idza kharaja, dan tatkala beliau keluar dari lautan cahaya itu,
saqata min kulli janahin, di setiap janahnya, sayapnya itu runtuh. Saqata min kulli janahin, runtuhlah, jatuhlah pada setiap sayapnya itu alfa alfi kitratin, beribu-ribu tetesan air. Fayakhluqullahu ta'ala min kulli kitratin, lalu Allah menciptakan dari setiap tetesan kalau malakan wahidan, satu malaikat ala surati Jibril alaihissalam, yang berbentuk persis seperti malaikat Jibril. Jadi masing-masing malaikat itu mentajalli, memunculkan malaikat lagi. Yang malaikat yang dimunculkan dari Israfil persis seperti malaikat Israfil. Malaikat yang dimunculkan dari Mikail persis seperti malaikat Mikail. Malaikat yang diciptakan dari malaikat Jibril persis seperti malaikat Jibril. Jumlahnya berapa? Beribu-ribu tetesan, dan setiap tetesan itu muncul malaikat yang bentuknya seperti malaikat Jibril. Berarti kalau setiap tetesan satu, berarti beribu-ribu malaikat yang menyerupai malaikat Jibril. Yusabbihunallah ta'ala ila yaumil qiyamah, yang tugasnya mereka semua adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ar-ruhaniyun, dan mereka semua disebut dan bernama ar-ruhaniyun. Jadi ada al-muqarrabun wa hamalatul ars wal kiramul katibun, itu malaikat Israfil. Malaikat Mikail malaikat apa ini? Mikail kalau namanya pun menika al-karubiyun. Sementara malaikat yang kita sebut ini menika malaikat Jibril, itu disebut adalah al-ruhaniyun. Jadi nak nyebutakan wa humul muqarrabun wa hamalatul arsh wal kiramul katibun, Israfil. Ruhaniyun sebelum ruhaniyun tadi sini namanya al-karubiyun wal ruhaniyun, tapi dimajrurkan wal karubiyina wal ruhaniyin, terus baru asy-syuhada was-shalihin wal awliya wal ulama al-amilin wal musannifin al-mukhlisin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Muqarrabin ini disebut tadi. Oke, wa suratul malakul maut mislu surati Israfil alaihissalam, dan bentuk yang tempat di malaikat mati pencabut nyawa itu mislu surati Israfil alaihissalam, wajahnya persis seperti bentuknya malaikat Israfil alaihissalam, bil wujud dari sisi wajahnya, wa alsin dari sisi lesannya, wal ajnihah dan dari sisi sayapnya, wal uzma wal quwwah keagungannya, kebesarannya, kekuatannya, bila ziyadin wala nuqsanin, tidak tambah dan tidak berkurang, pokoknya persis seperti malaikat Israfil. 4 malaikat yang kula panjenengan baru pelajari niki, yang khususipun malaikat maut nanti minggu depan masih ada penjelasan lagi. Jadi inilah yang sesungguhnya malaikat-malaikat yang inti, yang setiap saat panjenengan sedaya boleh menyapa, karena tugasnya kayak mata itu. Jadi nek dunia ini buatan enten ulama sing senengane nyapa para malaikat ini. Dunia itu sudah buyar dan nyoba kayak menurut kekuatannya. Ya siapa yang selalu ingat kepada itu? Ya para ulama, para kiai-kiai, para panjenengan, tokoh-tokoh ini sudah selalu ingat kepada itu. Insya Allah kehidupan itu menjadi selamat, akan terjaga dari itu. Bukan enten yang bisa melebihi kekuatannya kata surat dahsyat. Itu setapnya Allah, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya bermaaf. Mudah-mudahan dulu masih diparingi kesehatan selalu.
kesehatan ini menjadi media untuk mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyati salihah. Al-Fatihah. Al-Afwi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.